Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Musyaminda dari kelas AK102 dengan NIM 250301010032. Sini saya ingin membahas tentang fraud and internal control dan check. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang judul yang tadi dalam pengantar akuntansi. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan melindungi asetnya, terutama pada kas, serta bagaimana mencegahnya agar tidak terjadi kecurangan dalam kegiatan keuangan. Kita masuk ke dalam materinya. Apa sih yang akan kita pelajari terlebih dahulu? Yang pertama ada pengertian fraud, internal control. Yang kedua ada prinsip-prinsip internal control, ada pengendalian penerimaan kas, dan yang terakhir ada kas kecil atau petty cash. Di sini ada definisi fraud. Fraud adalah kecurangan, ada tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak jujur. Contohnya penggelapan kas, pemalsuan dokumen, atau manipulasi laporan keuangan. Jadi tindakan fraud ini tidak hanya menyebabkan kerugian secara finansial, tetapi juga bisa merusak kepercayaan, reputasi perusahaan, bahkan bisa mengganggu kelangsungan usaha. Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan itu membutuhkan yang namanya internal control. Internal control ini adalah sistem yang dirancang oleh manajemen untuk melindungi aset perusahaan, memastikan data akuntansi dicatat dengan benar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, internal control ini berfungsi sebagai sistem pengaman agar kegiatan perusahaan berjalan dengan tertib dan terkontrol. Ada tujuan dari internal control ini antara lain adalah untuk mengamankan aset perusahaan, mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan, menjaga agar laporan keuangan dapat dipercaya, serta dapat membantu juga kegiatan operasional perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam praktiknya, internal control ini memiliki 5 komponen utama. Yang pertama yaitu ada lingkungan pengendalian, yaitu sikap dan nilai yang diterapkan oleh manajemen, seperti kejujuran dan disiplinan. Yang kedua yaitu ada penilaian risiko, yaitu proses mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di perusahaan. Yang ketiga itu ada aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dari prosedur yang dibuat untuk mengurangi risiko tersebut. Dan yang keempat adalah informasi dan komunikasi, yaitu sistem yang memastikan informasi akuntansi dapat disampaikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu ada pemantauan, kegiatan pengawasan untuk memastikan pengendalian internal itu agar tetap berjalan dengan efektif. Selain itu ada beberapa prinsip dan aktivitas pengendalian internal. Yang pertama itu ada pemisahan tugas. Ini tugas pencatatan, penyimpanan aset, dan pemberian otorisasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi tujuannya itu untuk agar tidak ada satu orang yang menguasai seluruh prosesnya, sehingga peluang terjadi kecurangan itu bisa dikurangi. Ada prinsip yang kedua adalah prosedur dokumentasi. Setiap transaksi harus didukung oleh dokumen yang sah, bernomor urut, dan disimpan dengan rapi. Dokumen tersebut harus segera diserahkan ke bagian akuntansi untuk dicatat, agar tidak ada transaksi yang terlewat atau disembunyikan.
Prinsip berikutnya ada pengendalian fisik. Jadi aset perusahaan seperti kas dan persediaan itu harus dijaga secara fisik. Misalnya dengan kemudahan berangkas, mengunci gudang, atau membatasi akses hanya untuk orang tertentu. Tujuannya dari pengendalian fisik ini untuk mengurangi risiko pencurian dan penyalahgunaan aset. Selanjutnya adalah verifikasi internal independen, yang dimana catatan dan kegiatan perusahaan itu perlu diperiksa secara berkala oleh pihak yang terlibat langsung dalam pencatatan atau penyimpanan aset. Jika ditemukan perbedaan atau kesalahan, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada pihak manajemen. Dan prinsip yang terakhir yaitu ada pengendalian sumber daya manusia. Jadi perusahaan perlu menyeleksi karyawan dengan baik, melakukan rotasi pekerjaan, serta mewajibkan cuti, terutama bagi karyawan yang menangani kas. Dengan cara ini, resiko terjadi kecurangan yang berulang oleh orang yang sama itu dapat juga dikurangi. Walaupun internal kontrol sangat penting, sistem ini tetap memiliki keterbatasan. Misalnya ada perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam menerapkan pengendalian. Selain itu, faktor manusia juga dapat menyebabkan kesalahan atau pelanggaran seperti kelalaian atau kesengajaan melanggar aturan, juga bisa dapat menyebabkan tidak berjalannya sempurna. Pada perusahaan kecil ini, keterbatasan jumlah karyawan juga sering membuat pemisahan tugas tidak bisa dilakukan secara ideal. Jadi internal kontrol ini dapat mengurangi risiko, tetapi tidak bisa menghilangkan risiko sepenuhnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian internal pada penerimaan kas. Jadi kas adalah aset yang paling mudah disalahgunakan, sehingga perlu mengendalikan pengendalian yang ketat. Jadi setiap penerimaan kas harus segera dicatat, uang yang diterima sebaiknya harus langsung disetor ke bank atau orang yang menerima kas seharusnya berbeda dengan orang yang mencatat kas. Selain itu, setiap penerimaan kas juga harus didukung dengan bukti transaksi seperti kwitansi atau struk. Untuk pengeluaran kas ini, pengendalian internal biasanya lebih efektif jika perusahaan menggunakan cek atau transfer elektronik dibandingkan dengan pembiayaan tunai. Setiap pengeluaran harus dapat persetujuan dari pihak yang berwenang dan juga harus didukung oleh bukti seperti faktur atau nota. Salah satu sistem yang digunakan dalam pengeluaran kas yaitu adalah sistem voucher. Dalam sistem ini, setiap pengeluaran harus dibuat formulir otorisasi atau voucher terlebih dahulu. Pembayaran itu harus dilakukan secara disetujui agar tujuannya sistem ini untuk memastikan bahwa semua pengeluaran benar-benar sah dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memiliki kas kecil atau petty cash, yaitu dana yang digunakan untuk pengeluaran kecil sehari-hari seperti membeli alat tulis atau membayar biaya parkir. Walaupun jumlahnya kecil, penggunaan kas ini tetap harus dicatat dan disertai bukti pengeluaran. Pengisian kembali kas kecil juga harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi dalam kesimpulannya, fraud ini merupakan ancaman nyata
Bagi perusahaan dan internal kontrol adalah alat penting untuk mencegah serta mendeteksi kecurangan. Dengan menerapkan pengendalian yang baik, terutama pada kas yang masuk dan kas yang keluar, perusahaan dapat melindungi asetnya dan menjaga keandalan laporan keuangan dan menjalankan kegiatan operasional dengan lebih tertib dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.